Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini kembali mengenai aktivitas di Puyuh KRI. Bagaimana videonya? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan tekan juga tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, aktivitas hari ini dimulai dengan membeli pakan puyuh. Sekarang saya sedang mengantri atau menunggu petugasnya untuk mengambil pakan yang saya pesan tadi. Nah, ini pakannya sudah ada dan sedang diikat di motor oleh petugasnya. Seperti biasa, pakan yang harus dibeli adalah pakan untuk pembesaran atau pakan ayam broiler, untuk dioki atau anak puyuh, kemudian untuk yang dewasanya pakan puyuh petelur. Untuk pakan puyuh petelur saya memakai SP2 produksi dari PT Sinta. Cuaca hari ini memang lagi sangat panas, padahal ini sedang musim hujan. Ini adalah dinding kandang Puyuh KRI bagian samping dari luar. Dan ini dinding bagian belakang dari kandang Puyuh KRI. Bisa terlihat begitu panasnya hari ini. Dan alhamdulillah pakannya pun sudah sampai di tempat. Karena hari ini ada pesanan PST atau puyuh siap telur eceran, dan tempatnya atau dusnya kebetulan sudah habis yang sudah dirakit, maka rencana hari ini mau dirakit dulu. Sebelum dirakit ulang atau di staples, perlu disemprot dengan disinfektan lalu dijemur. Setelah kering, barulah dus bekas anak ayam atau DOC ini kita rakit kembali dengan menggunakan staples. Penggunaan dus bekas anak ayam atau DOC ini dinilai sangat efektif, mengingat memang dia didesain untuk membawa atau memuat anak unggas dengan dusnya yang sudah berlubang-lubang, sehingga puyuh yang kita muat di dalamnya tidak akan kekurangan oksigen. Tentu penggunaan dus bekas DOC wajib kita semprot terlebih dahulu, mengingat ini bekas, dan untuk mencegah penularan penyakit jikalau memang ada pada hewan yang dimuat sebelumnya. Kalau pembeliannya banyak, tentu kita tidak menggunakan dus ini, tapi kita akan menggunakan keranjang bekas buah yang sering dipakai oleh peternak puyuh untuk mengantar puyuh kepada pelanggan yang memesan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, penggunaan dari dus ini lebih efektif dibandingkan dengan keranjang, apalagi sekarang keranjang itu memang lagi sulit, mengingat bukan lagi musim buah lengkeng, yang biasa ini adalah impor dari Thailand. Saya merakit dus ini menggunakan staples biasa, bukan menggunakan staples khusus yang diperuntukkan untuk menstaples dus anak ayam ini. Karena harga staples yang aslinya ini lumayan, di atas 1 jutaan. Makanya saya menggunakan staples yang biasa saja.
Yang penting bisa dipakai oleh konsumen untuk membawa pulang puyuhnya. Untuk ukuran dari dus ini lumayan besar, yaitu 65 kali 60 cm. Dan kalau untuk dibawa pakai sepeda motor dengan berboncengan memang kurang pas, karena mengingat besar. Namun banyak dari pelanggan yang tetap berboncengan membawa dus ini, karena memang ada beberapa konsumen saya yang datang untuk mengambil puyuh pesanannya atau PST pesanannya ini berdua. Biasanya saya juga tidak merakit untuk dus ini karena banyak yang sudah di staples atau sudah jadi. Namun hari ini karena kebetulan sudah kehabisan, terpaksa saya harus merakit lagi atau menstaples supaya bisa dipakai. Namun hari ini hanya sedikit saja yang dibuat, mengingat waktunya harus mengurus yang lain lagi. Selain praktis, namun ada juga kelemahan dari penggunaan dus bekas anak ayam ini, yaitu karena dia terbuat dari dus atau kertas, sehingga dia rentan terhadap air apabila pada saat di bawah sedang gerimis, apalagi hujan deras. Tentu dusnya akan rusak, sehingga PST-nya atau puyuh siap telurnya bisa keluar atau kabur di jalanan. Kalau kita muat PST atau puyuh siap telur dalam dus ini sebanyak 8 kali 4 atau 32 ekor. Namun kalau kita masukkan anak puyuh atau dioki bisa mencapai sekitar 200 sampai dengan 250 ekor per dus ini. Kalau kita pakai untuk ngisi dioki atau anak puyuh, itu lubang-lubang yang di sampingnya harus kita lakban supaya diokinya tidak keluar. Sekarang saya mulai mengambil puyuh siap telur atau PST di kandang untuk dimasukkan atau dimuat dalam dus ini, karena yang mesan sudah datang, sekarang lagi menunggu di luar. Sebenarnya waktu yang pas atau yang tepat untuk mengambil atau mengantar puyuh siap telur atau PST ini adalah pada malam hari atau pada saat siang, tapi jangan terlalu panas. Maksudnya jangan di siang hari, tetapi di atas jam 14 itu mungkin sudah bisa, atau lebih bagus lagi jam 16 sore. Kalau saat membawa puyuh siap telur menggunakan dus ini dan situasi di jalan lancar, tidak macet, biasanya relatif lebih aman. Cuma kalau di jalanan dalam keadaan macet dan panas terik, itu membahayakan bagi puyuh siap telur sehingga menjadi lemas, atau apabila memang terlalu lama pun bisa ada yang pingsan, bahkan bisa mati. Nah, ini pelanggan saya bersama istrinya akan membawa ini puyuh siap telur atau PST dalam dus ini. Kebetulan perjalanannya tidak begitu jauh, masih berada dalam kota Bekasi juga, hanya berbeda kecamatan saja. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya membawa dus yang berisi PST ini lebih aman dan lebih nyaman kalau tanpa berboncengan, tetapi dusnya kita ikat di belakang sepeda motor. Namun karena ini berdua berboncengan, ya tentunya disesuaikan saja. Apabila nanti bermasalah atau kerepotan di jalan, tentu berhenti sebentar untuk membenarkan kembali. Oke, sahabat puyuh KRI sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari puyuh KRI.
Jangan lupa tonton juga video-video Puyuh KRI yang lainnya, baik mengenai tutorial cara memelihara puyuh dan perlengkapannya, serta aneka ragam kegiatan atau aktivitas yang rutin di Puyuh KRI yang berhubungan dengan peternakan puyuh tentunya. Oke sahabat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.